Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Oke, kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai bahaya toxic productivity. Apa itu toxic productivity? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Toxic productivity adalah suatu keinginan yang tidak normal untuk menjadi produktif setiap saat. Namun, produktivitas yang berlebihan justru bisa menyebabkan burnout dan juga mengganggu kesehatan mental yang malah membuat kamu menjadi semakin kurang produktif. Dengan mengenali tanda-tandanya dan berusaha untuk meluangkan waktu untuk beristirahat, toxic productivity itu bisa diatasi. Nah, menjadi produktif dalam pekerjaan adalah hal yang baik. Kamu bisa menggunakan waktu dengan maksimal untuk menyelesaikan banyak sekali pekerjaan. Namun, segala sesuatu yang berlebihan justru bisa berakibat buruk, termasuk dalam menjadi produktif. Berusaha untuk terus-menerus menjadi produktif dan melakukan banyak hal sekaligus dalam satu hari, lama-lama bisa membuat kamu mengalami burnout atau stres berat. Akibatnya, kamu beresiko mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi. Nah, sayangnya banyak pekerja rentan yang mengalami produktivitas yang sangat berlebihan atau toxic productivity, terutama selama masa pandemi kemarin. Hal itu karena menjadi produktif bisa membuat mereka itu merasa berguna. Oleh karena itu, bagi para pekerja, hati-hatilah dengan hal tersebut. Nah, apa sih itu toxic productivity? Toxic productivity sebenarnya istilah lain untuk workaholic atau kecanduan kerja. Istilah tersebut menggambarkan bagaimana keinginan tidak sehat yang dimiliki oleh seseorang untuk menjadi produktif setiap saat dengan segala cara. Orang yang mengalaminya merasa butuh untuk bekerja lebih keras, baik di tempat kerja maupun di rumah, bahkan ketika mereka sebenarnya tidak perlu melakukan pekerjaan itu. Nah, keinginan untuk menjadi produktif tentu tidak berhenti begitu saja saat pekerjaan selesai. Setelah pengidap toxic productivity selesai melakukan suatu pekerjaan ataupun proyek, mereka mungkin akan merasa bersalah karena tidak bisa mengerjakan dengan lebih baik ataupun lebih banyak. Nah, bagi pengidap toxic productivity ini tidak pernah ada kata cukup. Catherine Esquire, seorang psikolog dan juga pendiri jaringan teleterapis, mengungkapkan bahwa banyak pekerjaan yang sudah jatuh ke dalam pola toxic productivity selama masa pandemi ini gitu. Hal itu karena pembatasan aktivitas dan ruang gerak yang membuat mereka memiliki waktu luang yang banyak dan belum pernah dimiliki sebelumnya. Namun, alih-alih bermalas-malasan, mereka yang beruntung masih memiliki pekerjaan malah bekerja lebih keras agar mereka layak, berguna, dan memiliki kendali. Nah, menurut Esquire juga, toxic productivity juga bisa menyebabkan kamu mengalami burnout yang malah membuat kamu menjadi kurang produktif. Selain itu, produktivitas berlebih juga mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Kamu mungkin menjadi pemarah, menjadi frustasi dengan orang-orang di dekat kamu. Oleh karena itu, toxic productivity sebaiknya jangan dibiarkan begitu saja. Segera lakukan cara-cara untuk menyeimbangkan kembali kehidupan pekerjaan kamu dengan waktu istirahat yang cukup. Bagaimana sih cara mengatasi toxic productivity itu? Langkah pertama untuk mengatasi toxic productivity yaitu dengan menyadari kamu memiliki masalah yang perlu diperbaiki. Kenalilah tanda-tandanya, seperti apakah kamu sering merasa harus melakukan pekerjaan yang lebih banyak dan merasa bersalah jika tidak melakukan sesuatu apapun dan merasa membuang-buang waktu. Nah, bila kamu terus-terusan berusaha mengerjakan apa saja atau merasa bersalah, itu adalah toxic productivity. Tanda lainnya adalah merasa sangat kelelahan bahkan ketika saat bangun pagi hari. Kemudian berilah jeda untuk beristirahat. Salah satu toxic productivity adalah terus-terusan bertanya kepada diri, apa yang bisa saya lakukan sekarang, bahkan pada saat akhir pekan. Menurut Milasas, pertanyaan tersebut harus diubah. Alih-alih mencari hal selanjutnya untuk dikerjakan, berilah diri sendiri untuk mencari waktu untuk beristirahat setelah selesainya pekerjaan atau suatu proyek. Atau kamu bisa mencari hal lain yang lebih ringan untuk dikerjakan dan tidak menimbulkan stres. Yang ketiga yaitu masukkan perawatan diri ke daftar tugas yang harus dikerjakan. Usahakanlah untuk merawat diri kamu sendiri.
Dengan cara apapun kamu ingin melakukannya. Kamu mungkin bisa lari pagi atau istirahat minum teh di sore hari ataupun menonton TV sambil ngemil keripik. Bagaimanapun cara kamu bersantai, jadikanlah hal itu sebagai prioritas yang harus dikerjakan, sama seperti kamu mengerjakan proyek-proyek yang penting. Kemudian yang keempat yaitu ganti toxic productivity dengan pemisahan profesional. Bila kamu mengalami toxic productivity, kamu perlu belajar keterampilan atau professional detachment. Pemisahan profesional artinya kamu dapat berkomitmen pada pekerjaan kamu dan melakukannya sebaik mungkin sambil memahami bahwa pekerjaan kamu bukanlah satu-satunya identitas kamu. Dengan begitu, kamu bisa bekerja keras tetapi tidak terikat pada pekerjaan tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai toxic productivity yang rentan dialami oleh pekerja akhir-akhir ini. Nah, bila kamu sakit akibat bekerja terlalu keras, segeralah berobat ke dokter gitu. Dan agar kamu bisa mendapatkan penanganan lebih dini dan juga mendapatkan penanganan medis ataupun terapis yang lebih dini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai toxic productivity. Terima kasih.